Halo, selamat datang di channel Pena Tetangga, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke ceritanya. Berikut cerita dramanya. Calon suamiku malah menikah dengan wanita lain. Aku masih tidak percaya dengan apa yang kulihat hari ini. Harusnya, aku yang berdiri di sana, mengenakan gaun pengantin putih, menggenggam tangannya dengan erat, mengucap janji suci di hadapan Tuhan. Tapi yang kulihat justru orang lain yang menggantikanku. Seorang wanita yang bahkan tak kukenal, tersenyum bahagia di samping pria yang selama ini kucintai. Namaku Alia, dan hari ini seharusnya menjadi hari pernikahanku dengan Adrian. Kami sudah menjalin hubungan selama 5 tahun, melewati suka dan duka bersama, hingga akhirnya ia melamarku 6 bulan lalu. Kami merancang segalanya bersama, gedung pernikahan, catering, dekorasi, hingga daftar tamu undangan. Aku yakin Adrian adalah pria yang akan menemaniku seumur hidup. Tapi ternyata, aku salah. Pagi ini, aku datang lebih awal ke gedung pernikahan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Tapi, yang kudapat justru kabar yang menghancurkan segalanya. Salah satu temanku mengirim pesan singkat. Alia, kamu harus ke gereja X sekarang. Adrian menikah dengan wanita lain. Hatiku berdegup kencang. Tanganku gemetar saat aku membaca pesan itu berulang kali, berharap aku salah membacanya. Dengan langkah tergesa-gesa, aku langsung menuju lokasi yang disebutkan. Aku masih berharap semua ini hanya lelucon buruk. Tapi saat aku tiba di sana, aku melihatnya sendiri. Adrian mengenakan jas hitam, berdiri di altar dengan seorang wanita cantik di sampingnya. Mereka berdua mengucapkan janji suci di depan pendeta. Aku ingin berteriak, aku ingin menangis, tapi tubuhku membeku. Aku bahkan tak bisa bergerak dari tempatku berdiri. Air mataku akhirnya jatuh saat melihat Adrian menyematkan cincin di jari wanita itu. Hancur. Hatiku hancur berkeping-keping. Tanpa sadar, aku mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba seseorang menarik tanganku. Alia, ayo pergi dari sini. Itu suara Reza, sahabatku sejak kecil. Matanya menatapku penuh simpati. Kau tidak perlu melihat ini lebih lama. Aku menggeleng lemah. Kenapa, Za? Kenapa Adrian melakukan ini padaku? Reza menghela napas panjang. Aku baru tahu tadi pagi. Katanya pernikahan ini dijodohkan oleh keluarganya. Jodohkan? Jadi selama ini Adrian tidak pernah memberitahuku bahwa dia berada dalam situasi seperti itu. Jika dia terpaksa menikah, kenapa dia tidak mengatakan apapun? Kenapa dia membiarkanku percaya bahwa kami akan menikah? Dengan hati yang masih berantakan, aku pergi dari tempat itu bersama Reza. Aku tidak ingin Adrian melihatku. Tidak ingin dia tahu betapa hancurnya aku saat ini. Beberapa hari setelahnya, Adrian mencoba menghubungiku, mengirim pesan, bahkan datang ke rumahku. Tapi aku menolaknya. Aku tidak siap untuk mendengar penjelasannya. Bagiku, penjelasan apapun tidak akan mengubah kenyataan bahwa dia telah menghancurkan hatiku. 3 bulan berlalu, aku mencoba menjalani hidupku kembali, meskipun rasa sakit itu masih ada. Tapi satu hal yang aku sadari, terkadang perpisahan adalah cara Tuhan melindungiku dari orang yang salah. Dan mungkin cinta yang lebih baik sudah menungguku di depan. Berikut lanjutan cerita dramanya. Calon suamiku malah menikah dengan wanita lain. Hari-hari setelah pernikahan Adrian menjadi neraka bagiku. Aku merasa seperti mayat hidup, menjalani hari tanpa semangat. Setiap kali aku mengingat wajahnya, bayangan dia berdiri di altar bersama wanita lain kembali terputar di kepalaku. Aku benci mengakui bahwa aku masih mencintainya, meski dia telah menghancurkanku tanpa penjelasan yang jelas. Reza, sahabatku, adalah satu-satunya orang yang tetap ada di sisiku. Dia tidak banyak bertanya, tidak memaksaku untuk berbicara, hanya selalu ada. Dia membantuku bangkit, memaksaku untuk kembali bekerja, bahkan sesekali membawaku keluar hanya untuk sekadar menghirup udara segar. Namun luka di hatiku masih ada. Setiap malam aku menangis diam-diam, bertanya pada Tuhan kenapa semua ini terjadi. Apa salahku? Kenapa aku harus kehilangan orang yang begitu kucintai dengan cara seperti ini? Lalu, tanpa kuduga, Adrian datang ke rumahku. Malam itu hujan deras. Aku sedang duduk di ruang tamu, menatap kosong ke layar televisi tanpa benar-benar menonton, saat suara ketukan terdengar dari pintu. Aku mengira itu Reza, karena dia memang sering datang malam-malam hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Tapi saat aku membuka pintu, tubuhku membeku. Adrian berdiri di sana, basah kuyup karena hujan, wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan. Alia,
Suaranya lirih, hampir tak terdengar di antara suara hujan yang deras. Aku ingin membanting pintu di wajahnya, tapi tubuhku tetap diam, seolah terperangkap dalam emosiku sendiri. Aku bisa masuk? Tanyanya ragu. Aku menggigit bibir. Bagian dari diriku ingin mengusirnya, tapi bagian lain ingin mendengar penjelasannya. Akhirnya aku melangkah mundur dan membiarkannya masuk. Dia berdiri di tengah ruang tamu, menggenggam tangannya sendiri, seakan sedang menyusun kata-kata. Aku menatapnya dingin. Apa yang kau inginkan, Adrian? Dia menghela napas berat. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku seharusnya memberitahumu lebih awal, tapi aku tidak bisa. Aku tertawa sinis. Tidak bisa? Atau tidak mau? Dia terdiam. Adrian, kau menghancurkan aku. Kau meninggalkanku tanpa penjelasan. Dan tiba-tiba aku harus mengetahui bahwa calon suamiku menikah dengan wanita lain dari orang lain. Kau tahu bagaimana rasanya? Suaraku bergetar. Mataku mulai panas oleh air mata yang kutahan. Adrian menatapku penuh rasa bersalah. Aku tidak punya pilihan, Alia. Pernikahan itu dijodohkan oleh keluargaku. Mereka mengancam akan menghancurkan bisnis ayahku jika aku menolak. Aku menggeleng, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Dan kau lebih memilih keluargamu daripada aku. Dia terdiam lagi, lalu menunduk. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku masih mencintaimu, Alia. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Kalau kau mencintaiku, kenapa kau tidak berjuang untukku? Kenapa kau tidak memperjuangkan kita? Adrian menggenggam tanganku, tapi aku segera menariknya. Aku menyesal, Alia. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku akan melakukan apapun untuk bisa bersamamu lagi. Aku menggeleng, air mata masih mengalir di pipiku. Tidak ada yang bisa diperbaiki, Adrian. Kau sudah menikah. Tidak ada lagi kita. Dia terlihat hancur mendengar kata-kataku. Tapi itu kenyataan yang harus dia terima. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang seseorang yang sudah menjadi milik orang lain. Saat itu, pintu rumahku kembali diketuk. Aku menghapus air mataku dan berjalan ke arah pintu. Saat aku membukanya, Reza berdiri di sana, membawa payung, seperti biasa datang untuk memastikan aku baik-baik saja. Dia melihat Adrian, lalu menatapku dengan tatapan bertanya. Semua baik-baik saja? Aku menatap Reza, lalu menatap Adrian. Di titik ini, aku sadar ada seseorang yang selalu ada untukku saat aku hancur, yang tidak pernah pergi atau menghilang tanpa alasan. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis pada Reza. Ya, aku baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin bahwa aku akan baik-baik saja. Calon suamiku malah menikah dengan wanita lain. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi bertemu Adrian. Dia tidak lagi menghubungiku. Mungkin karena dia tahu tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Aku pikir luka ini akan tetap ada. Tapi anehnya, hari demi hari aku mulai merasa lebih ringan. Mungkin karena aku akhirnya menerima kenyataan bahwa dia bukan untukku. Reza tetap ada di sisiku. Dia tidak pernah membahas Adrian, dan aku bersyukur untuk itu. Seiring berjalannya waktu, kehadirannya menjadi semakin berarti. Dia bukan hanya sahabat yang selalu ada, tapi juga seseorang yang perlahan mulai mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Adrian. Sampai suatu hari, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Aku sedang duduk di sebuah kafe, menikmati waktu luangku setelah bekerja, ketika tiba-tiba seseorang berdiri di depanku. Saat aku mengangkat wajah, jantungku seakan berhenti berdetak. Wanita itu, wanita yang menikah dengan Adrian. Dia menatapku dengan ragu, lalu tersenyum kecil. Alia kan? Aku mengangguk pelan. Iya, kamu siapa? Dia duduk di kursi di depanku dan menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Namaku Naya. Aku ingin bicara denganmu. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, jadi aku hanya menunggu dia melanjutkan. Aku tahu ini mungkin aneh, tapi aku ingin minta maaf. Aku mengernyit. Minta maaf? Dia mengangguk. Aku tahu semuanya, tentangmu dan Adrian. Hatiku mencelos. Aku tidak pernah membayangkan akan bertemu dengannya, apalagi mendengar kata-kata ini langsung darinya. Aku tidak tahu kalau dia sudah memiliki seseorang sebelum pernikahan kami. Aku pikir ini hanya perjodohan biasa, tanpa ada orang lain yang tersakiti. Tapi setelah menikah, aku menyadari bahwa hatinya tidak pernah ada di sini. Aku menelan ludah. Maksudmu? Mata Naya mulai berkaca-kaca. Adrian tidak bahagia bersamaku. Dia mencoba menjadi suami yang baik, tapi aku tahu dia mencintai orang lain, dan orang itu adalah kamu. Aku terdiam. Tidak tahu harus marah, merasa kasihan, atau justru lega karena perasaanku akhirnya divalidasi. Kami akan bercerai, lanjutnya pelan. Aku yang meminta. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak mencintaiku, dan aku tidak mau terus menyakitinya, atau menyakitimu. Aku tertegun. Kamu yakin?
Dia mengangguk. Ya, aku tidak mau mempertahankan sesuatu yang sejak awal sudah salah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak pernah membenci wanita ini, tapi aku juga tidak pernah membayangkan bahwa dia akan datang kepadaku dan berbicara seperti ini. Naya tersenyum tipis. Aku hanya ingin kau tahu bahwa ini bukan salahmu. Bukan salahku juga. Ini hanya keadaan yang membuat kita seperti ini. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku merasa beban yang selama ini ada di dadaku perlahan menghilang. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan pikiran yang kacau. Aku berpikir, jika Adrian benar-benar mencintaiku, apakah dia akan kembali padaku setelah ini? Dan jika iya, apakah aku akan menerimanya? Namun sebelum aku bisa terlalu larut dalam pikiranku, ponselku berbunyi. Nama Reza muncul di layar. "Hei, kamu di mana?" tanyanya. "Aku baru saja pulang," jawabku. "Kamu baik-baik saja?" Suaranya terdengar khawatir. Aku tersenyum kecil. "Iya, aku baik-baik saja." Sejenak, ada keheningan di telepon. Lalu, Reza berkata, "Alia, bisakah kita bertemu sebentar? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan." Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. "Oke, di mana?" "Di taman biasa kita." Aku segera menuju ke sana. Saat aku tiba, Reza sudah duduk di bangku kayu, menatap langit yang mulai gelap. Aku duduk di sampingnya. "Ada apa?" tanyaku, mencoba membaca ekspresinya. Dia menghela napas panjang lalu menoleh padaku. "Aku dengar Adrian dan istrinya akan bercerai." Aku mengangguk. "Naya sendiri yang mengatakannya padaku tadi." Reza mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Lalu dia menatapku dengan serius. "Kalau Adrian kembali padamu, apa kamu akan menerimanya?" Aku terdiam. Pertanyaan itu menghantamku dengan begitu keras. Aku menatap matanya yang penuh dengan harapan dan ketakutan di saat bersamaan. "Reza," aku menghela napas. "Aku tidak tahu." Dia tersenyum kecil, lalu menunduk. "Aku juga tidak tahu apakah aku seharusnya mengatakan ini sekarang. Tapi, aku takut jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku akan menyesal nanti." Aku menatapnya, menunggu. Reza mengangkat wajahnya dan menatapku dengan mata yang tak pernah kulihat sebelumnya. Mata yang penuh dengan perasaan yang begitu dalam. "Alia, aku mencintaimu." Jantungku berdegup kencang. "Aku mencintaimu sejak lama. Sejak sebelum kau bersama Adrian. Sejak sebelum kau mengenalnya. Aku tidak pernah mengatakan apapun karena aku pikir kau bahagia dengannya. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar aku tidak bisa lagi berpura-pura hanya menjadi sahabatmu." Aku menahan napas. Tidak pernah terpikir olehku bahwa Reza yang selalu ada di sisiku, yang selalu mendukungku dalam diam, ternyata menyimpan perasaan selama ini. "Aku tidak meminta jawaban sekarang," lanjutnya. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa ada seseorang yang benar-benar mencintaimu. Bukan karena keadaan, bukan karena kewajiban, tapi karena aku ingin mencintaimu. Dan aku akan tetap di sini, apapun keputusanmu." Aku tidak bisa berkata-kata. Hatiku terasa penuh dengan emosi yang bercampur aduk. Terkejut, tersentuh, dan entah kenapa, bahagia. Malam itu, aku pulang dengan senyum yang berbeda. Aku tidak tahu bagaimana kisah ini akan berakhir. Tapi satu hal yang aku tahu, mungkin untuk pertama kalinya, aku benar-benar memiliki pilihan. Dan kali ini, aku ingin memilih dengan hatiku sendiri. Calon suamiku malah menikah dengan wanita lain. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Kata-kata Reza terus terngiang di kepalaku. "Alia, aku mencintaimu." Bagaimana mungkin aku tidak pernah menyadarinya? Selama ini, dia selalu ada untukku. Menemaniku saat aku terpuruk, membantuku bangkit tanpa pernah meminta apapun dariku. Aku selalu menganggapnya sahabat, seseorang yang akan selalu ada, tanpa berpikir lebih jauh bahwa mungkin dia melihatku dengan cara yang berbeda. Pagi harinya, aku memutuskan untuk tidak langsung menjawab perasaannya. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk memahami apa yang sebenarnya aku rasakan. Tapi hidup, seperti biasa, tidak pernah membiarkan segalanya berjalan dengan tenang. Hari itu, Adrian muncul lagi di hadapanku. Aku baru saja keluar dari kantor ketika dia berdiri di dekat mobilku. Kali ini, dia tak terlihat seperti pria yang penuh penyesalan seperti malam itu. Sebaliknya, dia terlihat lebih tenang, lebih yakin. "Alia, kita bisa bicara?" tanyanya. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Kami duduk di sebuah kafe terdekat. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang yang mengenalnya. Wajar karena Adrian adalah seorang pengusaha muda yang cukup terkenal. Setelah beberapa menit hening, Adrian akhirnya berbicara. "Alia, aku sudah bercerai." Aku menatapnya, mencoba mencerna kata-kata itu. Aku tahu ini akan terjadi, tapi tetap saja mendengarnya langsung darinya terasa begitu nyata. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku tahu aku tidak pantas meminta kesempatan kedua. Tapi,
Aku ingin menebus semua kesalahanku. Aku menghela napas pelan. Adrian, aku tidak tahu harus berkata apa. Dia menatapku dalam-dalam. Aku mencintaimu, Alia. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku ingin kita memulai kembali. Hatiku bergetar. Jika ini terjadi beberapa bulan yang lalu, aku mungkin akan langsung menerimanya tanpa ragu. Tapi sekarang, ada sesuatu yang menahanku. Adrian, kenapa baru sekarang? Tanyaku pelan. Dia menunduk. Aku terjebak. Aku takut kehilangan keluargaku, bisnis ayahku. Tapi setelah menikah, aku menyadari bahwa aku sudah kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Aku kehilanganmu. Dan aku tidak mau mengulang kesalahan itu lagi. Aku menggigit bibir. Ini adalah momen yang selama ini aku pikir aku inginkan. Adrian kembali, mengatakan bahwa dia menyesal dan ingin memperbaiki semuanya. Tapi, kenapa aku merasa ragu? Aku tidak bisa langsung memberikan jawaban sekarang, kataku jujur. Adrian mengangguk pelan. Aku akan menunggu. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaanmu lagi. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Dua pria kini menungguku. Satu adalah cinta masa laluku, seseorang yang dulu menjadi pusat duniaku. Satunya lagi adalah pria yang selama ini selalu ada untukku, tanpa aku sadari. Aku butuh waktu. Beberapa minggu berlalu, Adrian menepati ucapannya. Dia terus mencoba mendekatiku lagi, menunjukkan bahwa dia telah berubah. Kami menghabiskan beberapa waktu bersama, mengenang masa lalu, mencoba membangun kembali yang telah hancur. Tapi ada yang berbeda. Aku tidak lagi merasa seperti dulu. Ada sesuatu yang hilang. Sementara itu, Reza tetap ada di sisiku. Dia tidak pernah mendesakku untuk memberikan jawaban atas perasaannya. Dia hanya menjadi dirinya sendiri. Seseorang yang selalu tahu bagaimana membuatku tersenyum, seseorang yang selalu mendengarkanku tanpa menuntut apapun. Hingga suatu malam, aku akhirnya menyadari sesuatu. Aku sedang duduk di balkon rumahku, menatap langit malam yang penuh bintang. Dalam pikiranku, aku membandingkan perasaanku terhadap Adrian dan Reza. Adrian adalah cinta pertamaku, seseorang yang pernah menjadi segalanya bagiku. Tapi luka yang dia tinggalkan begitu dalam, dan meskipun dia ingin memperbaiki semuanya, aku tidak bisa menghapus kenyataan bahwa dia pernah memilih orang lain di atasku. Reza, di sisi lain, selalu ada tanpa pernah menyakitiku. Dia tidak pernah pergi, tidak pernah ragu tentang perasaannya kepadaku. Aku menutup mata dan bertanya pada diriku sendiri, siapa yang membuatku merasa lebih berarti? Dan jawabannya begitu jelas. Keesokan harinya, aku meminta Reza menemuiku di taman biasa kami. Dia datang dengan senyum khasnya, meskipun aku bisa melihat ketegangan di matanya. Ada apa? Tanyanya. Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum. Aku ingin memberikan jawaban untukmu. Dia terdiam, menunggu. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, aku mencintaimu, Reza. Aku bisa melihat keterkejutan di wajahnya sebelum akhirnya berubah menjadi kebahagiaan yang begitu nyata. Kamu yakin? Aku mengangguk. Ya, aku butuh waktu untuk menyadari bahwa cinta yang sejati bukan hanya tentang perasaan yang menggebu-gebu, tapi juga tentang siapa yang tetap ada di sisiku saat aku terpuruk. Dan itu kamu, Reza. Dia tersenyum lebar, lalu tanpa ragu menarikku ke dalam pelukannya. Aku sudah menunggu begitu lama untuk mendengar kata-kata itu. Aku tersenyum di dadanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bahagia. Adrian mungkin adalah masa laluku, tapi Reza adalah masa depanku. Dan kali ini, aku memilih untuk mencintai seseorang yang tidak pernah ragu untuk mencintaiku. Calon suamiku malah menikah dengan wanita lain. Setelah aku memilih Reza, aku pikir segalanya akan berjalan mulus. Aku pikir akhirnya aku bisa mendapatkan akhir bahagia yang selama ini kudambakan. Tapi ternyata, hidup masih punya kejutan lain untukku. Hubunganku dengan Reza berjalan dengan baik. Dia benar-benar memperlakukanku dengan penuh cinta dan kesabaran. Kami sering menghabiskan waktu bersama, makan malam sederhana, jalan-jalan ke tempat favorit kami, bahkan sekadar berbincang sampai larut malam. Bersamanya, aku merasa nyaman dan dicintai. Tapi aku lupa satu hal, Adrian bukanlah pria yang mudah menyerah. Suatu malam, aku baru saja keluar dari kantor ketika sebuah mobil mewah berhenti di depanku. Aku langsung mengenali mobil itu. Adrian. Dia keluar dari mobil, mengenakan kemeja putih dengan lengan tergulung, terlihat seperti pria yang pernah kucintai dulu. Alia, kita harus bicara, katanya tanpa basa-basi. Aku menghela napas, ingin menolaknya. Tapi aku tahu jika aku tidak menuntaskan semuanya, dia tidak akan pernah berhenti. Kami pergi ke sebuah kafe yang sepi. Aku duduk dengan tangan terlipat di dadaku, menunggu dia berbicara. Aku tahu kau sudah memilih Reza, katanya akhirnya. Aku mengangguk.
Ya. Dia terdiam sesaat, lalu menatapku dengan mata yang tajam. Tapi apakah kau yakin dengan pilihanmu? Aku mengernyit. Apa maksudmu? Adrian tersenyum kecil, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku tidak nyaman. Aku ingin kau tahu sesuatu. Sesuatu tentang Reza. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Apa? Adrian bersandar ke kursinya. Apa kau tahu bahwa selama ini Reza selalu mengawasi hubungan kita? Bahkan sebelum aku menikah, dia sudah tahu bahwa keluargaku menjodohkanku dengan Naya. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Reza tahu, Alia. Dia tahu aku akan menikah, tapi dia tidak pernah memberitahumu. Dia membiarkanmu hancur, membiarkanmu terjebak dalam ketidakpastian, karena dia ingin kau jatuh ke dalam pelukannya. Dadaku terasa sesak. Itu tidak mungkin, Reza tidak akan. Tanya dia sendiri kalau kau tidak percaya, potong Adrian. Aku merasa seluruh tubuhku gemetar. Tidak, ini pasti hanya trik Adrian untuk membuatku ragu. Tapi entah kenapa, kata-katanya menimbulkan keraguan dalam hatiku. Aku menemui Reza malam itu juga. Kami bertemu di apartemennya, dan dia langsung tahu ada sesuatu yang salah begitu melihat ekspresiku. Ada apa, Alia? Tanyanya lembut. Aku menatapnya dengan perasaan berkecamuk. Reza, apakah kau tahu Adrian akan menikah sebelum aku mengetahuinya? Aku melihat rahangnya mengeras. Matanya sedikit membesar seolah tidak menyangka aku akan menanyakan hal itu. Alia, aku bisa jelaskan, katanya pelan. Hatiku mencelos. Dia tidak menyangkal. Jadi itu benar? Suaraku hampir bergetar. Reza mengusap wajahnya, lalu menatapku dengan tatapan bersalah. Aku memang tahu, tapi aku tidak mengatakan apapun karena aku tidak ingin menyakitimu lebih cepat. Aku tertawa pahit. Jadi kau pikir membiarkanku percaya bahwa semuanya baik-baik saja, lalu hancur begitu saja, lebih baik? Alia, aku tidak ingin melihatmu terluka, katanya dengan nada putus asa. Aku mencintaimu, dan aku ingin melindungimu. Aku menggeleng. Tidak, Reza. Kau ingin aku tetap berada di sisimu. Kau ingin aku hancur agar aku memilihmu. Dia terdiam. Aku merasa mataku panas. Aku benar-benar mempercayainya. Aku pikir dia adalah orang yang selalu ada untukku tanpa niat tersembunyi. Tapi ternyata, dia juga menyembunyikan sesuatu dariku. Aku berdiri dari sofa. Aku butuh waktu. Reza mencoba menahanku, tapi aku menghindar. Alia, tolong, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya ingin tahu satu hal, Reza. Jika kau benar-benar mencintaiku, kenapa kau tidak pernah jujur? Dia tidak menjawab. Aku pergi meninggalkannya, dengan perasaan yang jauh lebih hancur daripada sebelumnya. Aku berjalan tanpa arah malam itu. Aku merasa begitu lelah, begitu hancur, seolah aku tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Lalu tanpa sadar, aku berdiri di depan apartemen Adrian. Aku tahu ini gila. Aku tahu aku seharusnya tidak datang ke sini. Tapi aku tidak bisa pulang, tidak bisa sendirian dengan semua pikiran ini. Pintu apartemen terbuka sebelum aku sempat mengetuk. Adrian berdiri di sana, tampak sedikit terkejut melihatku. Alia, aku menatapnya dengan mata yang penuh luka. Bisakah aku masuk? Tanyaku pelan. Dia menatapku beberapa detik, lalu mengangguk dan membiarkan aku masuk. Malam itu, aku tidak tahu kemana hatiku akan membawaku. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayai Adrian lagi. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan Reza. Yang aku tahu hanyalah satu hal. Aku lelah memilih. Aku ingin berhenti sejenak. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin memilih diriku sendiri. Calon suamiku malah menikah dengan wanita lain. Malam itu, aku hanya duduk di sofa apartemen Adrian, menatap kosong keluar jendela yang menampilkan pemandangan kota. Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini, ujar Adrian pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku terlalu lelah, terlalu bingung dengan semua yang baru saja terjadi. Kau tahu, aku juga tidak menyangka, kataku akhirnya. Aku tidak tahu harus kemana. Adrian menghela napas, lalu duduk di sebelahku. Aku mengerti. Henning. Aku bisa merasakan tatapannya padaku, tapi aku tidak bisa membalasnya. Terlalu banyak hal yang masih mengganggu pikiranku. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Tanyanya. Aku menggigit bibir, merasa kepalaku nyaris meledak. Aku tidak tahu, Adrian. Aku tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Aku pikir aku bisa percaya pada Reza, tapi ternyata dia juga menyembunyikan sesuatu dariku. Adrian menatapku dalam-dalam. Aku tidak mengatakan ini untuk membela diriku sendiri, Alia. Aku hanya ingin kau tahu kebenarannya. Aku ingin kau mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan karena seseorang memanipulasimu. Aku tersenyum kecil, getir. Lucu sekali kau mengatakan itu. Kau sendiri pernah memanipulasiku, Adrian. Dia menunduk.
Aku tahu, dan aku menyesalinya lebih dari yang bisa kau bayangkan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya ingin menenangkan diri, ingin melupakan semuanya sejenak. Alia, Adrian tiba-tiba berkata, "Maukah kau ikut denganku besok?" Aku menoleh. "Kemana?" Dia tersenyum tipis. "Ke tempat di mana semuanya dimulai." Aku mengernyit, tidak langsung mengerti apa maksudnya. Tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk berpikir, aku hanya mengangguk pelan. Keesokan harinya, Adrian membawaku ke sebuah tempat yang ternyata adalah kampus lama kami. Aku berdiri mematung, menatap bangunan yang penuh kenangan itu. Aku bisa merasakan gelombang nostalgia menyerangku. "Dulu disinilah kita pertama kali bertemu," kata Adrian pelan. Aku mengangguk, mengingat hari itu dengan jelas. Aku yang ceroboh menjatuhkan buku-buku di tangga dan Adrian yang membantuku memungutnya sambil tersenyum jahil. "Kau dulu begitu ceria," lanjutnya. "Tidak seperti sekarang." Aku tersenyum pahit. "Waktu bisa mengubah banyak hal, Adrian." Dia menoleh ke arahku. "Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku ingin melihatmu bahagia lagi. Jika kau memilih aku akan berusaha membuatmu bahagia. Jika kau tidak memilih aku, setidaknya aku ingin kau bahagia dengan pilihanmu." Aku menatapnya, mencari kebohongan dalam matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan. Aku menghela napas panjang. "Adrian, aku butuh waktu." Dia mengangguk. Aku mengerti. Kami berjalan menyusuri kampus, berbicara tentang banyak hal. Tentang masa lalu, tentang mimpi yang dulu kami bagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tertawa tanpa beban. Dan saat itu, aku menyadari sesuatu. Aku masih mencintai Adrian. Tapi pertanyaannya adalah, apakah aku bisa memaafkannya? Malamnya, aku duduk sendirian di apartemenku, menatap ponsel yang menampilkan nama Reza. Dia sudah meneleponku beberapa kali, mengirim pesan memintaku untuk menemuinya. Tapi aku belum siap. Aku belum tahu harus berkata apa padanya. Lalu ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Adrian. "Apakah kau baik-baik saja?" Aku menatap pesan itu lama, sebelum akhirnya menaruh ponselku tanpa membalas. Aku menutup mata. Hatiku masih berkecamuk. Aku dihadapkan pada dua pria yang sama-sama pernah berarti dalam hidupku, tapi aku tahu aku hanya bisa memilih satu. Atau mungkin aku bisa memilih untuk tidak memilih siapapun. Aku tersenyum kecil. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus memilih diriku sendiri. Dan dengan pemikiran itu, aku akhirnya bisa tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Calon suamiku malah menikah dengan wanita lain. Sudah 3 hari sejak terakhir kali aku berbicara dengan Reza dan Adrian. Selama itu, aku benar-benar menjauh dari keduanya. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Tapi ternyata menghindari mereka tidaklah semudah itu. Malam itu, aku baru saja pulang kerja ketika seseorang sudah menungguku di depan apartemen. Reza. Dia berdiri di sana, masih mengenakan kemeja kerja yang sedikit kusut, wajahnya terlihat lelah dan matanya penuh kecemasan. "Alia," suaranya serak. "Bisakah kita bicara?" Aku menggigit bibir. Aku tahu aku tidak bisa terus menghindarinya. "Baiklah," kataku akhirnya. "Masuklah." Kami duduk di ruang tamu. Aku menatapnya, menunggu dia berbicara lebih dulu. "Aku tahu kau marah," katanya pelan. "Aku tahu aku seharusnya tidak menyembunyikan apapun darimu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah berniat menyakitimu, Alia." Aku menghela napas panjang. "Tapi kau tetap melakukannya, Reza. Kau membiarkanku berharap pada sesuatu yang sudah hancur. Kau tahu bahwa Adrian akan menikah, tapi kau tidak memberitahuku." Dia menunduk. "Aku takut kehilanganmu." Hatiku mencelos. Aku ingin marah, tapi aku juga mengerti perasaannya. "Alia," dia melanjutkan, "aku mencintaimu lebih dari apapun. Aku tidak ingin melihatmu terluka, tapi aku juga ingin kau menyadari bahwa aku selalu ada untukmu." Aku menatapnya dalam-dalam. Aku tahu Reza tulus. Aku tahu dia benar-benar mencintaiku. Tapi apakah itu cukup? "Aku butuh waktu, Reza," kataku akhirnya. Dia mengangguk pelan, meskipun aku bisa melihat kekecewaan di matanya. Aku mengerti. Beberapa hari berlalu, dan aku masih belum mengambil keputusan. Aku mulai merasa terjebak. Lalu pada suatu sore, aku kembali menerima pesan dari Adrian. "Bisakah kita bertemu?" Aku terdiam menatap layar ponselku. Aku ragu. Aku tahu setiap pertemuan dengannya selalu membuatku semakin bingung. Tapi aku juga tahu bahwa aku harus menyelesaikan ini. Aku membalas pesannya. "Oke, di mana?" Kami bertemu di sebuah taman yang dulu sering kami kunjungi. Saat aku tiba, Adrian sudah menunggu dengan ekspresi serius. "Kau terlihat lebih baik," katanya saat aku duduk di sebelahnya. Aku tersenyum tipis. "Aku mencoba." Dia menatap lurus ke depan sebelum berkata,
Alia, aku tidak akan memaksamu untuk memilihku. Aku hanya ingin kau tahu satu hal. Aku menunggu. Aku mencintaimu. Dan aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan. Tapi jika kau memberiku kesempatan, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebusnya. Hatiku terasa berat. Adrian benar-benar tulus. Aku bisa merasakannya. Tapi bisakah aku kembali mempercayainya? Aku menghela napas panjang. Adrian, aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku tidak bisa menghapus semua yang telah terjadi. Aku tahu, katanya cepat. Aku tidak meminta itu. Aku hanya ingin kau melihatku sebagai seseorang yang baru. Aku ingin membangun sesuatu yang baru bersamamu. Aku menggigit bibir. Kata-katanya begitu indah, begitu meyakinkan. Tapi aku masih ragu. Aku tidak tahu, Adrian. Dia tersenyum kecil. Aku akan menunggumu. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku menatap langit malam yang penuh bintang. Aku berpikir tentang Adrian, tentang Reza, tentang bagaimana aku terjebak dalam cinta yang begitu rumit. Lalu tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Aku selalu berusaha memilih di antara mereka. Tapi aku lupa memilih diriku sendiri. Aku menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencintai seseorang, hingga aku lupa bagaimana rasanya mencintai diriku sendiri. Aku tersenyum kecil. Mungkin aku tidak perlu memilih siapapun. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus memilih kebahagiaanku sendiri. Dan dengan pemikiran itu, aku merasa lebih ringan daripada sebelumnya. Calon suamiku malah menikah dengan wanita lain. Sudah seminggu sejak aku membuat keputusan untuk memilih diriku sendiri. Aku tidak lagi membalas pesan Reza atau Adrian. Aku menjauh bukan karena aku marah atau membenci mereka, tapi karena aku ingin memberi ruang bagi diriku sendiri. Aku mulai menikmati kesendirianku. Aku fokus pada pekerjaanku, menghabiskan lebih banyak waktu dengan sahabat-sahabatku, dan mulai melakukan hal-hal yang dulu kusukai, tetapi sempat aku tinggalkan karena terjebak dalam drama percintaan yang melelahkan. Tapi ternyata, tidak semua orang bisa menerima keputusanku begitu saja. Suatu sore, aku baru saja keluar dari kafe tempat aku biasa bekerja, ketika aku melihat seorang wanita berdiri di dekat mobilnya. Aku mengenalnya, Naya. Istri Adrian. Aku terdiam, tidak tahu apakah aku harus menghampirinya atau pura-pura tidak melihatnya. Tapi sepertinya dia sudah menungguku. Aku menarik napas dan berjalan mendekatinya. Naya? Dia tersenyum tipis. Hai Alia, bolehkah kita bicara sebentar? Aku mengangguk pelan meskipun jantungku mulai berdebar. Kami masuk ke dalam mobilnya dan duduk di sana tanpa berkata apa-apa selama beberapa saat. Lalu dia akhirnya berbicara. Aku tahu semuanya, katanya tanpa basa-basi. Aku menegang. Maksudmu? Aku tahu bahwa Adrian masih mencintaimu. Aku menelan ludah. Tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan itu dengan begitu tenang. Dia tersenyum kecil meskipun aku bisa melihat kesedihan di matanya. Aku bukan wanita bodoh, Alia. Aku tahu sejak awal bahwa Adrian menikahiku bukan karena cinta, tapi karena keluarganya. Aku berharap seiring berjalannya waktu, dia bisa mencintaiku. Tapi ternyata, hatinya masih ada padamu. Aku menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin bertanya satu hal padamu, lanjutnya. Apakah kau masih mencintainya? Aku terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, aku tidak tahu. Naya menatapku lekat-lekat, lalu mengangguk pelan. Jika kau masih mencintainya, aku akan melepaskannya. Aku tidak mau bertahan dalam pernikahan yang hanya membuatku sakit. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Tapi, bukankah itu keputusan yang sulit? Dia tertawa kecil. Lebih sulit mencintai seseorang yang tidak pernah bisa benar-benar membalas cintamu. Aku tidak bisa menyangkalnya. Setelah pertemuanku dengan Naya, pikiranku semakin kacau. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, benarkah aku sudah sepenuhnya melupakan Adrian? Atau aku hanya berusaha menyangkalnya? Aku tahu bahwa aku mencintainya. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Tapi aku juga tahu bahwa ada luka yang belum sembuh. Lalu, aku mendapat pesan dari Adrian. Aku ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang harus aku katakan. Aku tidak langsung membalas. Aku terdiam, memikirkan apakah aku benar-benar siap untuk bertemu dengannya lagi. Tapi entah kenapa, hatiku berkata bahwa aku harus melakukannya. Aku dan Adrian bertemu di sebuah taman kecil di pusat kota. Tempat yang sama seperti sebelumnya. Begitu aku tiba, aku bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan besar. Ada apa, Adrian? Tanyaku pelan. Dia menghela napas panjang sebelum berkata, aku akan menceraikan Naya. Jantungku berdebar. Apa? Aku sudah berbicara dengannya, katanya. Aku tidak bisa terus seperti ini, Alia.
Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa aku bahagia. Itu tidak adil untuk Naya, dan itu tidak adil untukku. Aku menggigit bibir. Dan kau berpikir bahwa setelah kau bercerai, semuanya akan menjadi mudah? Dia menatapku dalam-dalam. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin melakukan hal yang benar kali ini. Aku menarik napas dalam. Adrian, aku tidak bisa menjanjikan apapun. Dia tersenyum kecil. Aku tidak meminta janjimu, Alia. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kali ini aku memilihmu. Hatiku terasa hangat. Ada bagian dalam diriku yang ingin langsung menerimanya. Tapi aku tahu cinta bukan hanya soal memilih. Cinta juga soal bagaimana kita bisa percaya satu sama lain. Aku masih butuh waktu. Tapi kali ini, aku tidak lagi menutup diri dari kemungkinan. Aku tersenyum pelan. Baiklah, Adrian. Kita lihat saja kemana takdir membawa kita. Dia mengangguk. Aku akan menunggumu, Alia. Tidak peduli berapa lama. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bahwa mungkin akhirnya aku bisa mendapatkan akhir bahagia yang selama ini kucari. Calon suamiku malah menikah dengan wanita lain. Sudah 2 bulan sejak pertemuanku dengan Adrian di taman. Sejak saat itu, aku memilih untuk tidak langsung terlibat dalam kehidupannya lagi. Aku ingin memastikan bahwa keputusan yang dia ambil benar-benar berasal dari hatinya, bukan hanya karena dorongan emosi sesaat. Selama 2 bulan ini, aku fokus pada diriku sendiri. Aku mulai mengikuti kelas melukis yang dulu selalu kutunda, kembali menikmati waktu bersama teman-temanku tanpa perlu memikirkan siapapun. Dan yang terpenting, aku merasa lebih damai. Namun, kehidupan sepertinya tidak pernah benar-benar membiarkanku hidup tanpa kejutan. Siang itu, aku sedang duduk di kafe tempat biasa aku bekerja, ketika tiba-tiba seseorang menarik kursi di hadapanku dan duduk tanpa izin. Aku mendongak, terkejut. Naya! Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi, apalagi dalam situasi seperti ini. Kita perlu bicara, katanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk pelan. Tentu. Ada apa? Dia menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Bukan marah, bukan sedih, tapi ada sedikit kelelahan di sana. Adrian dan aku resmi bercerai. Jantungku mencelos. Meskipun aku tahu ini akan terjadi, tetap saja mendengarnya langsung darinya membuatku terdiam sejenak. Aku tahu aku sudah mengatakannya sebelumnya, tapi kali ini aku ingin mengatakannya sekali lagi dengan lebih tegas. Lanjutnya, aku tidak menyalahkanmu, Alia. Aku juga tidak menyalahkan Adrian. Aku menyalahkan keadaan, dan mungkin aku juga menyalahkan diriku sendiri karena sejak awal berpikir bahwa pernikahan ini akan berhasil. Aku menggigit bibir, tidak tahu harus berkata apa. Naya menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah kau akan kembali kepada Adrian? Aku menatapnya, mencoba mencari maksud di balik pertanyaannya. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Aku tidak ingin kembali kepada Adrian hanya karena dia sudah bebas. Aku ingin memastikan bahwa jika aku kembali kepadanya, itu benar-benar karena aku mencintainya, dan aku yakin dengan keputusan itu. Naya tersenyum kecil. Bagus, aku senang mendengar itu. Aku tidak ingin perpisahanku dengannya menjadi sia-sia jika pada akhirnya kalian juga tidak bahagia. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Naya. Aku benar-benar menghargai ketulusanmu. Dia mengangguk lalu berdiri. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Semoga kau menemukan kebahagiaanmu, Alia. Entah itu dengan Adrian atau dengan seseorang yang lain. Dan dengan itu, dia pergi. Aku menghela napas panjang. Perasaan di dadaku begitu campur aduk. Aku tidak tahu apakah ini pertanda bahwa aku dan Adrian memang seharusnya bersama, atau justru pertanda bahwa aku harus benar-benar melepaskan masa lalu. Aku menatap ponselku. Satu nama muncul di layar. Adrian. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya mengusap layar dan menjawab panggilannya. Adrian. Hai, Alia. Suaranya terdengar hangat, tapi juga penuh kehati-hatian. Bisakah kita bertemu? Aku tersenyum kecil. Kapan dan di mana? Aku dan Adrian bertemu di sebuah taman kecil dekat tempat tinggalku. Saat aku tiba, dia sudah menungguku dengan wajah yang sulit ditebak. Kau terlihat berbeda, katanya begitu aku duduk di sampingnya. Aku tertawa kecil. Berbeda bagaimana? Lebih damai, katanya sambil tersenyum. Lebih bahagia. Aku mengangguk. Aku memang lebih bahagia sekarang. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, Alia, aku tidak akan memaksamu untuk langsung kembali padaku. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan, dan aku tahu kau butuh waktu. Aku menatapnya, menunggu kelanjutannya. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku masih di sini, katanya pelan. Aku masih mencintaimu, dan aku akan tetap menunggumu. Tapi aku juga ingin kau bahagia, dengan atau tanpa aku.
Hatiku terasa hangat. Aku tahu bahwa Adrian benar-benar tulus. Aku tahu bahwa kali ini dia tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan hati yang jujur. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Adrian, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak bisa berjanji bahwa aku akan kembali padamu. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa aku masih mencintaimu. Dia tersenyum kecil. Itu sudah cukup untukku. Aku menatapnya, lalu tersenyum. Mungkin kami memang tidak harus terburu-buru. Mungkin kali ini kami bisa memulai dengan lebih baik, tanpa tekanan, tanpa keterpaksaan. Dan mungkin akhirnya aku bisa menemukan cinta yang benar-benar membuatku bahagia. Bukan karena keadaan, bukan karena masa lalu, tapi karena aku memilihnya dengan sepenuh hati. Sudah 3 bulan sejak pertemuanku dengan Adrian di taman. Aku tidak langsung kembali kepadanya, tetapi aku juga tidak menjauhinya. Kami berbicara sesekali, bertemu beberapa kali, tetapi tanpa ada tekanan untuk segera mengambil keputusan. Aku masih menikmati hidupku sendiri. Aku mulai rutin melukis dan bahkan mendapat tawaran untuk mengadakan pameran kecil. Aku bepergian keluar kota bersama sahabat-sahabatku, menemukan kebahagiaan dalam kebebasan yang selama ini jarang kumiliki. Namun, ada satu hal yang sulit dipungkiri. Perasaanku kepada Adrian tidak pernah benar-benar hilang. Suatu sore, aku sedang duduk di balkon apartemenku ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Reza. Aku di depan apartemenmu. Bisa kita bicara sebentar? Aku terkejut. Sudah cukup lama sejak terakhir kali aku bertemu Reza. Sejak aku mengatakan bahwa aku butuh waktu untuk sendiri, dia benar-benar menghargai keputusanku dan tidak pernah memaksaku untuk bertemu dengannya. Aku berjalan keluar, dan di sana dia berdiri, mengenakan jaket hitam dan celana jeans favoritnya. Dia tampak canggung, sesuatu yang jarang kulihat darinya. Aku tahu ini mendadak, katanya begitu aku berdiri di hadapannya. Tapi aku benar-benar perlu berbicara denganmu. Aku mengangguk, membiarkannya masuk ke dalam apartemenku. Kami duduk di sofa, dan dia menatapku dengan serius. Alia, aku akan pergi ke luar negeri, katanya akhirnya. Aku tertegun. Ke luar negeri? Kemana? London, jawabnya. Aku mendapat tawaran kerja di sana. Ini kesempatan besar untukku. Aku tersenyum kecil. Itu kabar bagus, Reza. Aku senang untukmu. Dia menghela napas. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin bertanya satu hal padamu. Aku menunggu. Alia, apakah aku pernah punya kesempatan di hatimu? Aku terdiam. Reza selalu ada untukku. Dia yang selalu mendukungku, yang selalu berada di sisiku, bahkan ketika aku masih sibuk mengejar Adrian. Tapi apakah aku pernah benar-benar melihatnya sebagai seseorang yang lebih dari sekadar sahabat? Aku menatapnya dalam-dalam, lalu menggeleng pelan. Aku tidak ingin berbohong, Reza. Aku sangat menyayangimu, tetapi tidak dalam cara yang sama seperti kau menyayangiku. Dia tersenyum kecil, meskipun aku bisa melihat kekecewaan di matanya. Aku sudah menduga itu. Aku menggenggam tangannya sebentar. Aku harap kau menemukan seseorang yang bisa mencintaimu dengan sepenuh hati, karena kau pantas mendapatkan itu. Dia mengangguk. Dan aku harap kau juga menemukan kebahagiaanmu, Alia, dengan siapapun itu. Kami berpelukan sebentar sebelum akhirnya dia pergi. Aku menatap punggungnya yang menjauh, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar lega. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebingungan. Aku tahu sekarang apa yang harus aku lakukan. Aku mengambil ponselku dan mengetik pesan. Adrian, aku ingin bertemu denganmu. Kami bertemu di sebuah restoran kecil yang dulu sering kami kunjungi. Adrian sudah menungguku di sana, mengenakan kemeja putih dengan lengan tergulung. Ada apa? Tanyanya setelah kami duduk. Aku menarik napas dalam, lalu menatapnya. Aku sudah berpikir banyak, Adrian. Aku sudah mencoba menjalani hidupku sendiri, mencari kebahagiaanku tanpa bergantung pada siapapun. Dia menatapku dengan penuh perhatian. Dan apa yang kau temukan? Aku tersenyum. Aku menemukan bahwa kebahagiaan tidak datang dari seseorang. Kebahagiaan datang dari dalam diri kita sendiri. Dia mengangguk pelan. Aku setuju. Tapi, lanjutku, aku juga menyadari bahwa kebahagiaan yang aku rasakan akan lebih lengkap jika aku membagikannya dengan seseorang yang aku cintai. Adrian menahan napas, menunggu kelanjutan kata-kataku. Aku menggenggam tangannya, dan aku ingin membagikannya denganmu. Dia menatapku dengan mata berbinar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Alia, aku tidak tahu kemana hubungan ini akan membawa kita, kataku jujur. Aku tidak tahu apakah kita akan berhasil atau tidak, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin melihat apa kita bisa membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik.
Adrian tersenyum lalu menggenggam tanganku erat. Aku berjanji, kali ini aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku tersenyum kembali. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi untuk saat ini, aku tahu bahwa aku telah membuat pilihan yang tepat. Dan itu sudah cukup. Hari-hari setelah aku dan Adrian memutuskan untuk mencoba kembali terasa seperti awal yang baru. Tidak ada lagi beban dari masa lalu. Tidak ada lagi keraguan yang menghalangi langkah kami. Kali ini, kami tidak terburu-buru. Kami menikmati setiap momen bersama, membangun kembali kepercayaan yang dulu sempat retak. Namun, hidup tidak pernah benar-benar berjalan mulus tanpa hambatan. Suatu pagi, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Hati-hati, Alia. Tidak semua orang ingin melihatmu bahagia. Aku menatap layar ponsel dengan alis berkerut. Aku tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu, tetapi ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuat bulu kuduku meremang. Aku mengabaikan pesan itu dan melanjutkan hariku seperti biasa. Namun, beberapa hari kemudian, aku mulai merasa ada yang mengawasi. Setiap kali aku keluar dari apartemen, aku merasa ada seseorang yang memperhatikanku dari kejauhan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya perasaanku saja, sampai akhirnya sebuah kejadian mengubah segalanya. Malam itu, aku baru saja pulang dari kencan dengan Adrian. Aku masuk ke apartemen dan nutup pintu, tetapi tiba-tiba ada suara langkah kaki yang terdengar di lorong. Jantungku berdebar. Aku mendekati lubang intip di pintu, tetapi yang kulihat hanyalah lorong kosong. Aku menghela napas dan menggelengkan kepala. Mungkin aku hanya terlalu paranoid. Namun saat aku berbalik, aku terkejut melihat sebuah amplop putih terselip di bawah pintu. Dengan tangan gemetar, aku mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya ada foto-foto aku dan Adrian. Kami sedang makan malam, berjalan di taman. Bahkan ada foto saat dia mencium keningku dengan lembut. Di bagian bawah foto itu ada tulisan tangan yang membuat dadaku semakin sesak. Adrian bukan milikmu, berhentilah sebelum terlambat. Aku terhenyak. Siapa yang melakukan ini? Keesokan harinya, aku bertemu dengan Adrian di sebuah kafe dan menunjukkan foto-foto itu kepadanya. Dia mengernyitkan dahi, ekspresinya berubah serius. Ini tidak masuk akal. Siapa yang mengikutimu? Aku tidak tahu, kataku jujur. Tapi ini bukan hanya kebetulan, Adrian. Ada seseorang yang tidak ingin kita bersama. Adrian menggenggam tanganku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kita lagi, Alia. Aku sudah kehilanganmu sekali, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Aku mengangguk, meskipun hatiku masih dipenuhi dengan kegelisahan. Siapapun yang mengirim foto-foto ini, aku tahu mereka tidak akan berhenti sampai aku mengetahui kebenarannya. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Setelah menerima ancaman itu, aku tidak bisa lagi mengabaikan ketakutan yang terus menghantuiku. Siapa yang mengikutiku? Mengapa mereka begitu membenci hubungan kami? Adrian menyarankan agar aku sementara waktu tinggal bersamanya. Tetapi aku menolak. Aku tidak ingin merasa seperti korban yang harus terus bersembunyi. Aku harus menghadapi ini, bagaimanapun caranya. Namun, keadaan semakin memburuk. Suatu malam, saat aku baru saja pulang dari bekerja, aku mendapati apartemenku dalam keadaan berantakan. Laci-laci dibuka paksa, meja kaca di ruang tamu pecah, dan di dinding ruang tengah tertulis sesuatu dengan cat merah. Aku sudah memperingatkanmu. Darahku membeku. Aku mundur perlahan, tanganku gemetar saat meraih ponsel dan langsung menelepon Adrian. Alia? Apa yang terjadi? Suaranya terdengar panik. Adrian, seseorang masuk ke apartemenku. Suaraku bergetar. Aku takut. Jangan bergerak. Aku akan segera ke sana. Aku berdiri terpaku di ambang pintu. Jantungku berdetak begitu kencang. Aku tidak tahu siapa yang melakukan ini, tetapi aku sadar satu hal. Ini bukan hanya sekadar ancaman. Ini adalah peringatan terakhir. Tak butuh waktu lama, Adrian tiba bersama 2 orang polisi yang langsung memeriksa apartemenku. Sayangnya tidak ada sidik jari atau bukti yang cukup kuat untuk mengidentifikasi pelaku. Setelah kejadian itu, Adrian bersikeras agar aku tinggal bersamanya. Dan kali ini aku tidak menolak. Aku terlalu takut untuk tinggal sendirian. Selama beberapa hari, aku tidak menerima pesan atau ancaman lagi. Namun, ketakutan itu tetap ada. Hingga suatu hari, aku akhirnya menemukan jawabannya. Aku sedang merapikan barang-barangku di apartemen Adrian ketika aku menemukan sebuah foto tersembunyi di dalam salah satu buku miliknya. Foto itu menunjukkan Adrian bersama seorang wanita yang tak asing bagiku, Naya. Namun, yang membuatku terkejut bukanlah foto itu sendiri, melainkan tulisan di baliknya.
Adrian, aku tahu kau masih mencintaiku. Kita ditakdirkan bersama. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka tidak ada yang bisa. Tanganku gemetar saat memegang foto itu. Tidak mungkin, Naya. Dia yang selama ini menerorku. Hatiku dipenuhi dengan berbagai perasaan. Kaget, marah, takut. Aku tidak bisa mempercayai ini. Naya selalu tampak begitu tenang, begitu dewasa saat berbicara denganku. Tidak mungkin dia yang melakukan semua ini, kan? Tetapi pesan-pesan ancaman, apartemenku yang dirusak, dan sekarang foto ini, semuanya mulai masuk akal. Aku langsung menemui Adrian dan menunjukkan foto itu kepadanya. Adrian terdiam, wajahnya menegang. Ini tidak mungkin, Alia. Naya bukan orang seperti itu. Tapi buktinya ada di sini, kataku tegas. Adrian, kita harus mencari tahu kebenarannya sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Malam itu, Adrian mencoba menghubungi Naya, tetapi tidak ada jawaban. Aku merasa gelisah sepanjang malam. Jika benar Naya yang selama ini menerorku, maka tidak ada jaminan bahwa dia akan berhenti. Dan firasatku terbukti benar. Keesokan paginya, saat aku keluar dari apartemen Adrian untuk membeli kopi, aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada seseorang yang mengikutiku. Aku menoleh ke belakang, dan di sanalah dia berdiri. Naya. Wajahnya tidak lagi seperti yang dulu ku kenal. Matanya dipenuhi kebencian, senyumnya dingin, dan di tangannya ada sesuatu yang membuatku semakin ketakutan, sebuah pisau kecil. Alia, suaranya terdengar pelan, tetapi mengancam. Aku sudah memberimu kesempatan untuk menjauh, tapi kau tetap bersamanya. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Naya, kita bisa bicara. Kau tidak perlu melakukan ini. Dia tertawa kecil, tetapi ada kegilaan dalam tawanya. Bicara? Aku sudah cukup bicara. Aku sudah cukup berusaha bersikap dewasa. Tapi tetap saja, kau yang menang bukan? Aku mundur perlahan, tetapi Naya melangkah semakin dekat. Namun sebelum dia bisa melakukan sesuatu, Adrian tiba-tiba muncul dari belakang dan langsung merebut pisau dari tangannya. Naya, hentikan ini, teriak Adrian. Naya menatap Adrian dengan mata yang penuh kesedihan dan kemarahan. Kau memilihnya. Kau benar-benar memilihnya. Polisi yang sebelumnya kami hubungi akhirnya datang dan membawa Naya pergi. Dia tidak melawan, hanya tertawa kecil sebelum berkata kepadaku, kau mungkin menang kali ini, Alia. Tapi lihat saja, bahagiamu tidak akan bertahan lama. Kata-katanya masih terngiang-ngiang di kepalaku, bahkan setelah dia dibawa pergi. Aku merasa lega, tetapi pada saat yang sama, aku juga merasa sedih. Aku tidak pernah ingin semuanya berakhir seperti ini. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku dan Adrian akhirnya bisa menjalani hubungan kami dengan damai. Kami berusaha membangun kembali kepercayaan dan kebahagiaan yang selama ini sempat terganggu. Namun, ada satu hal yang selalu aku ingat, bahwa kebahagiaan tidak pernah datang tanpa ujian. Dan kali ini, aku memilih untuk memperjuangkannya. Aku memilih untuk tetap bahagia. Dan yang paling penting, aku memilih untuk tetap bersama orang yang benar-benar aku cintai. Hari-hari setelah menerima amplop misterius itu terasa lebih menegangkan. Aku merasa tidak aman, seolah-olah ada mata yang selalu mengawasiku. Adrian bersikeras menemaniku setiap kali aku harus keluar rumah. Bahkan menawarkan agar aku sementara waktu tinggal di apartemennya. Tapi aku menolak. Aku tidak ingin terlihat lemah atau membiarkan rasa takut mengendalikan hidupku. Namun, semua itu berubah ketika kejadian malam itu terjadi. Aku baru saja keluar dari kafe tempatku bekerja ketika tiba-tiba seseorang menarik lenganku dengan kasar. Aku terkejut dan hampir berteriak, tetapi sebuah tangan lain menutup mulutku. Jangan banyak bergerak, bisik suara seorang wanita di telingaku. Aku mencoba meronta, tetapi cengkeramannya kuat. Aku bisa mencium aroma parfum yang familiar, tetapi aku tidak bisa mengingat di mana aku pernah menciumnya sebelumnya. Aku berhasil menginjak kakinya sekuat tenaga, membuatnya mengerang kesakitan. Saat genggamannya melemah, aku langsung berlari menuju jalan raya yang cukup ramai. Wanita itu tidak mengejarku. Aku berbalik untuk melihat wajahnya, tetapi dia sudah menghilang di antara kerumunan. Dengan tangan gemetar, aku merogoh ponselku dan menghubungi Adrian. Aku diserang, kataku dengan suara panik. Alia, di mana kamu sekarang? Suara Adrian langsung berubah tegang. Aku memberitahunya lokasiku, dan tidak sampai 15 menit kemudian, dia sudah ada di sana. Dia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk, meskipun tubuhku masih gemetar. Adrian, aku tidak tahu siapa dia, tapi dia jelas ingin memberiku peringatan. Adrian mengeratkan pelukannya. Aku tidak akan tinggal diam. Kita akan mencari tahu siapa orang ini. 2 hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal.
Aku sudah memperingatkanmu, tapi sepertinya kamu memang keras kepala. Pesan itu disertai sebuah foto Adrian bersama seorang wanita. Mereka tampak akrab, berdiri berdekatan di depan sebuah restoran. Aku menahan napas. Siapa wanita ini? Aku ingin percaya bahwa ini hanyalah bagian dari teror yang ditujukan kepadaku. Tetapi rasa takut di hatiku mulai merayapi pikiranku. Aku butuh jawaban, dan aku akan mendapatkannya, apapun yang terjadi. Calon suamiku malah menikah dengan wanita lain. Aku menatap layar ponsel dengan jantung berdebar. Foto Adrian bersama seorang wanita itu seakan mengoyak rasa percayaku yang baru saja perlahan aku bangun kembali. Siapa dia? Apakah Adrian menyembunyikan sesuatu dariku? Aku tidak ingin mengambil kesimpulan sendiri, jadi aku memutuskan untuk bertanya langsung kepadanya. Aku menemui Adrian di apartemennya malam itu. Saat aku menunjukkan foto itu padanya, ekspresinya berubah. Ada keterkejutan di wajahnya, tapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang sulit kuartikan. Alia, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya lekat-lekat. Lalu siapa dia, Adrian? Adrian menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab. Dia Karina, mantan tunanganku. Aku terkejut. Mantan tunangan? Kenapa kamu tidak pernah cerita? Karena dia sudah lama tidak ada dalam hidupku, Alia, katanya dengan nada lelah. Dulu sebelum aku bertemu denganmu, aku pernah bertunangan dengannya. Tapi hubungan kami berakhir karena dia mengkhianatiku. Dia pergi begitu saja, tanpa penjelasan. Aku terdiam, memproses apa yang baru saja ku dengar. Dia tiba-tiba datang lagi beberapa hari yang lalu, lanjut Adrian. Dia ingin bicara denganku, katanya ingin meminta maaf atas masa lalu. Aku tidak tahu kenapa dia muncul lagi sekarang, tapi aku bersumpah tidak ada apa-apa di antara kami. Aku mencoba membaca matanya. Aku ingin percaya, tetapi hatiku masih diselimuti keraguan. Lalu, apa kamu masih mencintainya? Tanyaku pelan. Adrian mengulurkan tangannya untuk menggenggam jemariku. Tidak, Alia. Satu-satunya orang yang aku cintai sekarang adalah kamu. Setelah pertemuan itu, aku pikir semuanya akan membaik. Tapi aku salah. Ancaman yang kuterima tidak berhenti. Aku masih menerima pesan-pesan misterius. Dan aku merasa seseorang terus mengawasi gerak-gerikku. Sampai akhirnya, suatu malam aku mendengar suara ketukan di pintu apartemenku. Tok! 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 Aku menelan ludah. Waktu sudah hampir tengah malam. Siapa yang datang pada jam segini? Dengan hati-hati aku berjalan ke pintu dan mengintip melalui lubang kecil. Aku terkejut. Karina. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya membuka pintu sedikit. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku waspada. Dia tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang berbeda. Kita perlu bicara, Alia. Aku tidak menjawab. Aku tahu kamu pasti sudah bertanya pada Adrian tentang aku, katanya. Tapi apakah kamu benar-benar percaya padanya? Aku mengernyitkan dahi. Apa maksudmu? Karina tertawa kecil. Adrian tidak memberitahumu segalanya. Dia tidak bilang bahwa dulu, akulah yang meninggalkannya karena aku menemukan bukti bahwa dia selingkuh. Jantungku berdegup kencang. Kamu mungkin berpikir Adrian pria yang sempurna. Tapi percayalah, dia tidak lebih baik dari laki-laki lain yang suka mempermainkan wanita, lanjut Karina. Dia mencintaimu sekarang, tapi seberapa lama itu akan bertahan? Aku ingin menutup pintu, tetapi dia menahan dengan tangannya. Aku hanya ingin kamu tahu, Alia. Jangan sampai kamu mengalami hal yang sama denganku. Kemudian, dia pergi begitu saja. Aku berdiri diam di tempat, pikiranku penuh dengan keraguan. Apakah aku benar-benar mengenal Adrian? Ataukah aku hanya sedang jatuh dalam permainan yang sama seperti yang dialami Karina? Aku tidak bisa tidur malam itu. Semua kata-kata Karina terus berputar di kepalaku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Jika Adrian tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, maka aku akan menemukannya sendiri. Aku mencari informasi tentang masa lalunya, dan yang kutemukan membuatku semakin bingung. Adrian memang pernah bertunangan dengan Karina, tetapi ada rumor bahwa hubungan mereka berakhir karena Adrian menjalin hubungan dengan wanita lain. Tidak ada bukti pasti, tapi gosip itu beredar di beberapa lingkaran pertemanan mereka dulu. Hatiku semakin bimbang. Aku memutuskan untuk menemui Adrian sekali lagi. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya. Kami bertemu di sebuah taman, tempat pertama kali kami berbicara setelah pernikahannya yang gagal. Adrian langsung tahu ada sesuatu yang menggangguku. Kamu terlihat gelisah, katanya. Ada apa, Alia? Aku menarik napas dalam. Aku bertemu Karina. Adrian terdiam sejenak sebelum bertanya. Apa yang dia katakan padamu?
Dia bilang bahwa dia meninggalkanmu karena kamu berselingkuh. Aku menatapnya tajam. Apa itu benar, Adrian? Dia terdiam cukup lama, seakan sedang memilih kata-kata dengan hati-hati. Alia, aku tidak ingin berbohong padamu. Dadaku mencelos. Dulu saat aku bertunangan dengan Karina, hubungan kami memang sudah memburuk. Aku memang dekat dengan seseorang saat itu, tapi aku tidak pernah selingkuh. Aku tidak pernah mengkhianati Karina, tapi aku mengakui aku tidak sepenuhnya setia secara emosional. Aku menatapnya, mencoba mencerna kata-katanya. Aku menyesali banyak hal yang terjadi di masa lalu, lanjutnya. Tapi aku tidak ingin mengulang kesalahan itu. Aku ingin hubungan kita didasarkan pada kejujuran. Aku tidak langsung menjawab. Hatiku masih dipenuhi dengan berbagai emosi yang bercampur aduk. Alia, jika kamu tidak bisa mempercayaiku lagi, aku tidak akan memaksa, kata Adrian dengan suara pelan. Tapi aku benar-benar ingin membangun sesuatu yang baru bersamamu. Aku menutup mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku butuh waktu, Adrian. Dia mengangguk. Aku akan menunggu. Berapa lama pun itu. Beberapa minggu berlalu, aku mengambil waktu untuk benar-benar memikirkan semuanya. Aku tahu bahwa aku mencintai Adrian, tetapi aku juga sadar bahwa cinta saja tidak cukup tanpa kepercayaan. Aku menyadari satu hal. Jika aku ingin melanjutkan hubungan ini, aku harus bisa benar-benar memaafkan masa lalunya dan belajar percaya lagi. Dan itulah yang akhirnya kupilih. Aku menemui Adrian dan berkata, aku ingin mencoba lagi. Tapi kali ini, mari kita lakukan dengan lebih baik. Adrian tersenyum lega. Terima kasih, Alia. Aku tersenyum. Aku tahu jalan kami tidak akan mudah. Tetapi kali ini aku siap. Aku memilih Adrian. Bukan karena keadaan, bukan karena masa lalu, tetapi karena aku ingin mencoba membangun masa depan yang baru dengannya. Dan apapun yang terjadi nanti, aku yakin aku telah membuat keputusan yang terbaik untuk diriku sendiri. Tamat?